Keselamatan tidak bisa hilang adalah tema yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan saudaraku, kenapa tema ini muncul? Karena begitu banyak pandangan, pendapat yang muncul di kalangan Kristen, khususnya para teolog yang membahas tentang keselamatan, dan ada yang berpandangan bahwa keselamatan bisa hilang. Ada pula yang mengatakan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Saya akan memberi pandangan saya tentang keselamatan tidak bisa hilang. Kita akan bahas 5 poin penting tentang tema ini. Dan poin yang pertama adalah tentang inisiatif Allah mencari Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 9-10 berkata begini, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?' Ayat 10, ia menjawab, 'Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.'" Nah, dari ayat ini, saudara yang terkasih, kita berbicara tentang kondisi hidup Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka hidup di dalam jaminan Tuhan yang nyata sekali dan tidak perlu mereka menjauhkan diri atau bersembunyi dari Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kemudian telanjang dan mereka bersembunyi. Inilah yang kemudian menjadi alasan pertama tentang hadirnya manusia di bumi pada masa penciptaan sampai kepada masa kelahiran turunan daripada Adam. Dari sini kita bisa menggali kebenaran tentang keselamatan itu. Kalau kita melihat dari kasus ini, saudara, bahwa kita mengerti ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kemudian malu dan mereka bersembunyi. Saudara, waktu mereka jatuh dalam dosa itu merujuk kepada sebuah tindakan keterpisahan. Kalau saudara baca firman Tuhan tentang larangan Tuhan kepada mereka, tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau mereka makan, tentunya mereka akan mati. Tetapi fakta ini menunjukkan bahwa mereka tidak mati secara fisik, tetapi mereka mengalami yang namanya kematian rohani, kematian hubungan, putus hubungan. Kata bersembunyi ini sebenarnya bukan berbicara tentang bersembunyi dari pandangan mata saja, tetapi bersembunyi itu berbicara tentang jauh dari kemuliaan, keluar dari jaminan kekekalan, keluar dari keselamatan. Mereka tidak mengalami lagi yang namanya hubungan yang kekal, sehingga terjadi yang namanya kematian fisik. Adam pun mengalami yang namanya kematian fisik. Hawa pun sama. Kemudian turunan, ya, Adam dan Hawa, yaitu semua manusia, Kain dan Habel, semuanya sampai kepada zaman sekarang, bahkan sampai kepada zaman akhir pun juga ada di dalam sebuah ketetapan untuk mati secara fisik. Nah, tetapi secara rohani pun juga demikian, bahwa sebenarnya kata mati itu merujuk kepada tidak ada lagi kehidupan kekal. Kata "di manakah engkau" ini merujuk kepada inisiatif Allah mencari untuk menyelamatkan mereka yang telah mengalami kematian. Kematian dari jaminan hidup yang kekal. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin supaya perjanjiannya tetap ditetapkan kepada Adam dan Hawa. Namun, perjanjian itu tidak bersifat permanen. Artinya kehidupan di dalam Taman Eden yang sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu tidak permanen kembali lagi diberikan kepada Adam. Tidak dinyatakan pada zaman itu. Karena mereka kemudian dikutuk. Ya, Adam dan Hawa mengalami yang namanya kutukan dari Tuhan. Kemudian ular itu juga dikutuk, tanah juga dikutuk. Jadi di dalam kehidupan manusia, yaitu Adam dan Hawa, di dalam diri mereka hanya ada dua potensi besar. Oleh karena mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka di dalam diri mereka ada dua potensi yang baik dan yang jahat. Dan dua potensi ini bersaing ketat untuk mengatur dan mengendalikan Adam dan Hawa, ya, hati nurani mereka dalam menjalani kehidupan. Sehingga sewaktu-waktu mereka bisa melakukan dosa, dan juga sewaktu-waktu mereka bisa melakukan kebaikan. Itu pun juga kebaikan itu karena Tuhan menyatakan kebaikannya dalam diri mereka. Tetapi kebaikan itu tidak memberikan jaminan kekal. Artinya tidak memberikan
keselamatan bagi mereka untuk kembali kepada kehidupan yang sebelumnya. Ya, mereka tidak bisa kembali ke situ lagi karena potensi kebaikan dan kejahatan itu tidak sama dengan kehidupan pada zaman di Taman Eden, pada zaman mereka sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi potensi baik dan jahat itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan hidup. Sebab ketika mereka di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka ada dalam kemuliaan Allah. Maka itu Roma berkata bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Nah, saudara, apa artinya kehilangan kemuliaan? Itu sama dengan kehilangan keselamatan. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, tentang inisiatif manusia mencari Allah. Saudara-saudara, sesudah manusia jatuh dalam dosa, turun-temurun semua anak cucu Adam, saudara yang terkasih, memiliki yang namanya kebebasan hidup, free will atau hak hidup yang bebas. Sehingga saudara, begitu banyak manusia kemudian ada inisiatif untuk mencari Tuhan. Ketika manusia hidup dengan segala yang ada dan kemudian ternyata tidak merasakan sebuah keadaan damai yang penuh, tidak merasakan sebuah kesempurnaan kebaikan di dalam hidupnya, yang ada adalah potensi kejahatan dan kebaikan itu bersaing, sehingga mengatur manusia itu sendiri, dan kemudian ketika manusia berhubungan dengan sesamanya manusia, ternyata tidak ada sebuah keadaan yang lebih baik seperti yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Tidak ada keadaan yang lebih baik. Jadi dari situ manusia mengalami yang namanya kejatuhan demi kejatuhan. Jatuh terus dalam dosa atau hidup di dalam kebiasaan kutuk dosa. Karena hidup di dalam kebiasaan kutuk dosa inilah yang kemudian manusia menyadari bahwa manusia membutuhkan yang namanya penolong atau juru selamat. Manusia membutuhkan yang namanya Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Memberikan kepada manusia sebuah jaminan yang betul-betul mendamaikan hatinya, dan bila perlu itu menghapus semua kejahatan-kejahatan manusia atau dosa manusia yang selama ini menjadi penyebab benturan hubungan dengan sesama manusia. Dan itu pun juga saudara terkasih, menjadi sebuah usaha yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah manusia, saudara terkasih, ada begitu banyak bentuk-bentuk penyembahan, ya, aliran-aliran kepercayaan dari suku-suku, dari daerah-daerah sampai kepada kota-kota, ya, di desa sampai ke kota, sampai kepada terbentuknya bangsa-bangsa, muncul yang namanya kepercayaan-kepercayaan. Makanya sampai sekarang ini, saudara yang terkasih, muncul yang namanya agama-agama. Nah, agama adalah inisiatif manusia untuk membuat sebuah kegiatan rohani supaya bisa menyatu dengan Tuhan, agar mendapatkan jaminan hidup dari Tuhan. Tetapi ternyata bahwa, saudara, kalau kita baca Alkitab, ternyata ada begitu banyak sejarah dalam kehidupan bangsa Israel, contohnya saja, ya, mereka kemudian berbalik menyembah kepada berhala-berhala. Bangsa pilihan Allah pun juga bisa berbalik kepada berhala-berhala, menyembah kepada berhala-berhala. Makanya saudara yang terkasih, bagian kedua ini tentang inisiatif manusia mencari Allah. Ternyata semua inisiatif dan cara untuk mencari Allah, semuanya tidak permanen benar. Kenapa demikian? Karena muncul berbagai macam aliran atau kepercayaan-kepercayaan. Itu menunjukkan bahwa semua manusia memiliki caranya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Sehingga ada muncul yang namanya penyembahan berhala. Kalau kita baca dalam Imamat 26 ayat 1 berkata begini, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu." Saudara-saudara, ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang memang sempat, ya, menjauh dari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang telah menjamin hidup mereka. Lalu kemudian mereka sujud menyembah kepada patung buatan tangan mereka sendiri. Jadi manusia ketika mencari keselamatan dengan cara menciptakan sebuah bentuk penyembahan, ternyata yang diharapkan adalah satu pribadi yang lebih besar dari dunia ini, dari ciptaan alam semesta, termasuk yang lebih besar dari manusianya sendiri.
ternyata tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga akhirnya timbul inisiatif pemikiran-pemikiran manusia untuk menciptakan Tuhan. Ya, Tuhan yang kemudian disembah dari hasil buatan tangan manusia kemudian disembah. Namun Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang benar, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, ya, menyangkal Tuhan yang diciptakan oleh manusia, menyebutnya sebagai berhala. Berhala itu adalah alat atau sarana yang dijadikan sebagai Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Jadi maka itu saudara kalau baca ayat yang lain, saudara, ayat-ayat tentang penyembahan berhala itu menimbulkan kecemburuan, membangkitkan kecemburuan Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau supaya dijadikan sebagai saingan dengan ilah-ilah lain buatan tangan manusia. Namun itu faktanya bahwa manusia memang berkehendak untuk mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. Tentang apa? Tentang masa depan kehidupannya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan menyadari bahwa hidupnya berdosa dan tidak mungkin masuk ke tempat yang kudus yaitu sorga, dengan keadaan hidup seperti itu, maka manusia menciptakan Tuhan. Namun saudara, Tuhan menyangkal berhala-berhala demikian. Kalau saudara baca ayat-ayat berkata bahwa mereka mempunyai telinga, yang dimaksud adalah berhala itu atau patung-patung itu. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya mulut tetapi tidak bisa berbicara. Saudara yang terkasih, punya tangan tetapi tidak bisa berbuat sesuatu, punya kaki tetapi tidak bisa melangkah. Karena semua adalah buatan tangan manusia dalam rupa kematian. Tidak punya nafas kehidupan. Karena begini, manusia tidak bisa memiliki otoritas menciptakan nafas atau memberikan nafas kepada patung buatannya, lalu kemudian disembah. Nah, oleh karena manusia tidak mampu untuk menghadirkan nafas di dalam patung buatan tangannya sendiri, lalu kemudian disembah, tetapi kesadaran akan ketidakmampuan ini tidak menghentikan manusia untuk apa? Berhenti menyembah patung-patung itu, malah terus menyembah. Itu yang disebut dengan inisiatif manusia mencari Tuhan untuk menemukan yang namanya jaminan keselamatan, supaya mati meninggalkan dunia ini harus masuk surga. Karena pada dasarnya manusia tahu hanya dua tempat sesudah kematian ini, yaitu mati masuk surga atau mati masuk neraka. Masuk surga disebut selamat, masuk neraka disebut binasa. Nah, saudara yang terkasih, inisiatif manusia untuk menghindari kebinasaan di neraka, kemudian diciptakanlah berhala-berhala. Nah, saudara yang terkasih, ajaran-ajaran yang ada di dunia ini sangat banyak. Dalam bentuk wadah di bawah sebuah payung hukum, saudara yang terkasih, begitu banyak ya di dunia ini. Sehingga di dunia ini ada begitu banyak agama-agama sah. Dan ini bentuk daripada inisiatif manusia mencari Tuhan, supaya mendapatkan sebuah kepastian dari Tuhan yang hidup, dan memberikan keyakinan tentang keselamatannya, supaya setelah mati, meninggalkan dunia ini masuk surga. Tetapi semua usaha itu tidak memiliki sebuah kepastian. Kenapa? Karena tidak ada berhala yang dapat memberikan jaminan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa mulutnya ada tetapi tidak bisa berbicara. Maka itu saudara yang terkasih, berhala yang disebut sebagai Tuhan atau disembah sebagai Tuhan tetapi tidak memiliki mulut adalah berhala yang benar-benar tidak bisa menjamin manusia yang menciptakannya sendiri. Jadi ini menunjukkan bahwa kebodohan manusia sampai pada level tertingginya, tetapi kesadarannya untuk meninggalkan berhala itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena masih ada di dalam kondisi pencarian, masih mencari jalan ke surga. Ya, ini masih dalam posisi pencarian atau situasi sedang mencari Tuhan dan mau mendapatkan jaminan keselamatan sesudah mati masuk surga. Tetapi sampai hari ini hampir di seluruh dunia yang jumlah manusia sekitar 7 miliar lebih, saudara yang terkasih, belum semua manusia menemukan yang namanya Tuhan yang benar, dalam pengertian tidak mendapatkan sebuah keyakinan yang kokoh tentang jaminan hidupnya sesudah mati ke surga atau neraka. Tidak semua, belum semua. Jadi ini artinya masih banyak yang sedang mengusahakan supaya menemukan Tuhan yang benar.
Nah, poin yang ketiga, saudara yang terkasih, tentang inisiatif Bapa di sorga untuk mengutus anaknya ke dunia ini. Saudara-saudara, dari poin pertama, kedua, dan ketiga ini kita bisa tahu tentang sejarah hidup dunia dan termasuk sejarah hidup manusia dan rencana besar Tuhan. Ya, rencana besar Tuhan yang pertama adalah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka hidup kudus di Taman Eden, tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Lalu yang ketiga ini adalah karena Tuhan melihat bahwa semua usaha manusia tidak memiliki sebuah jaminan yang pasti atau tidak mencapai standar sorga, supaya menjamin manusia itu sampai ke sorga sesudah meninggalkan dunia ini, maka satu-satunya cara adalah rencana kekekalan. Ya, rencana kekekalan. 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, datang ke dunia. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang berusaha dengan berhala, kemudian mati, tidak ada satu pun yang bersaksi bahwa yang menciptakan berhala itu sudah sampai ke sorga. Tidak ada. Hanya ketika Kristus datang ke dunia ini, saudara-saudara yang terkasih, 2000 tahun yang lalu, dia memberikan penjelasan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini memberi gambaran bahwa tidak ada satupun yang bisa ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi Kristus Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang mendatangi manusia di dunia ini dalam keadaan berdosa. Untuk apa? Menghapus dosa dari hidup manusia dan memberikan kepadanya keselamatan. Saudara, semua manusia berusaha mencapai keselamatan, tetapi tidak ada satupun yang mencapai keselamatan. Caranya cuma satu, hanya satu, dan tidak ada cara yang lain. Yesus datang ke dunia ini, bertemu dengan manusia berdosa, karena manusia berdosa tidak bisa ke sorga untuk mendapatkan pengampunan di sana. Kenapa? Karena pengampunan tidak berlaku di sorga dalam pengertian manusia harus ke sana dulu, diampuni di sana, tidak bisa. Karena masuk ke sorga harus kudus, mulia, dan berkenan. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka ada di Taman Eden, mereka hidup dalam kekudusan. Sama seperti itulah ketika manusia mati masuk ke sorga harus dalam keadaan kudus. Dan cara untuk hidup kudus adalah percaya Yesus. Yesus yang mati, ya, disalibkan, mati, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kebinasaan, mengalahkan setan yang menjadi sumber dosa itu, saudara yang terkasih, yang kemudian merasuk semua manusia berdosa, dan akhirnya manusia hidup di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa itulah yang kemudian Yesus mati dan bangkit mengalahkan kuasa dosa itu, lalu melepaskan manusia dari hukuman dosa itu atau murka Allah, yaitu neraka. Karena pada dasarnya dosa itu menuntun manusia ke neraka. Tetapi keselamatan menuntun manusia ke sorga. Nah, Kristus melakukan tugas penyelamatan. Jadi yang manusia berdosa itu, yang harus dihukum bersama dengan iblis, itu mereka harus dimasukkan ke neraka. Tetapi ketika percaya kepada Yesus, mereka kemudian, ya saudara yang terkasih, dialihkan posisinya, ya, dari dunia ke sorga, bukan dari dunia ke neraka. Saudara, kenapa? Karena Kristus adalah hakim yang adil. Siapapun manusia di dunia ini, dari sejak Adam sampai kepada turunan pertama, ya, Kain dan Habel, sampai kepada manusia di akhir zaman pun juga akan berhadapan dengan Yesus sebagai hakim yang adil, yang memutuskan siapa yang masuk sorga, siapa yang masuk neraka. Nah, saudara, neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tapi diciptakan untuk iblis. Karena iblis melakukan dosa kekal. Tetapi ketika manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan yang benar, kemudian jatuh di dalam dosa kekal yang sama seperti yang dialami oleh atau dihidupi oleh iblis itu sendiri, maka mereka juga akan dihukum bersama dengan iblis. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan dosa kekal, seperti menghujat Roh Kudus
lalu kemudian percaya kepada Kristus, entah agamanya apa saja, saudara yang terkasih, tetap akan diselamatkan masuk surga. Dalam hal ini, bukan agama yang menyelamatkan, tetapi percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Jadi inisiatif Tuhan yang kedua adalah mengutus anaknya. Ya, Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak masuk neraka, tetapi masuk surga, artinya selamat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga, tidak ada. Karena surga tidak sama dengan dunia. Dunia itu, saudara, terdiri dari berbagai negara. Kalau saudara di Indonesia ke Amerika mesti bikin paspor, ya, punya tiket, kemudian punya paspor, baru diterima di sana. Itu pun memenuhi syarat surat-suratnya dulu. Apalagi ke surga, surga tidak pakai paspor, surga hanya pakai Yesus saja. Yesus adalah paspor atau tiket satu-satunya. Tapi tidak boleh disamakan seperti tiket kertas dan lain sebagainya. Enggak, Yesus pribadi, karena dia adalah juru selamat, dia Tuhan yang hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau saudara ke surga, tidak butuh paspor, tidak butuh tiket. Saudara hanya butuh Kristus seperti paspor. Itu pasti saudara masuk surga. Karena Kristus adalah juru selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga. Malaikat pun juga kalau berdosa, ya iblis itu kan pada dasarnya sebelumnya adalah malaikat. Berdosa, melakukan dosa kekal, tidak bisa hidup kekal di surga. Dilempar ke alam roh mereka. Dan mereka disiapkan untuk masa penghakiman. Disiapkan untuk masa penghakiman, dan pada masa penghakiman itu keputusan terakhir antara iblis dan manusia. Keputusan itu diberikan kepada iblis dan manusia. Malaikat yang ada di surga tidak menerima keputusan hidup kekal, karena pada dasarnya mereka tetap hidup kekal. Tapi yang diputuskan adalah iblis tidak bisa diampuni, tetap masuk neraka, tetap dihukum kekal di neraka. Manusia yang percaya kepada Yesus diputuskan masuk surga karena tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Kemudian mereka yang melakukan dosa kekal seperti iblis, mereka diputuskan bersama masuk ke neraka bersama iblis. Jadi Kristus adalah hakim yang adil. Poin yang keempat adalah orang percaya yang murtad. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Di sini ayat ini memberi kesempatan kepada setiap orang yang pernah percaya kepada Yesus supaya bertobat. Artinya kembali kepada Yesus. Karena saudara, ini yang saya mau sampaikan. Pindah agama beda dengan meninggalkan Yesus. Agama tidak menjamin keselamatan masuk surga, tapi Yesus yang menjamin keselamatan. Jadi kalau saudara meninggalkan Yesus hanya karena pindah agama, atau kawin beda agama, ya nikah beda agama, atau hanya masalah jabatan dan lain sebagainya, atau kebutuhan hidup, atau karena saudara kecewa dengan kekristenan, atau kecewa dengan pendeta, atau siapapun juga saudara kecewa, itu tidak ada sebuah jaminan, ya, untuk mengembalikan saudara kepada Kristus. Tidak ada, ya. Ketika saudara meninggalkan Yesus, di tempat di mana saudara berada, tempat itu pun juga tidak akan menjamin saudara masuk surga. Satu-satunya cara saudara mesti kembali kepada Yesus. Ya, saudara mesti kembali kepada Yesus, dan saudara perlu tahu bahwa kembali kepada Yesus pun juga bukan usaha saudara, tetapi kasih karunia Tuhan sendiri. Kasih karunia Yesus sendiri yang memberikan iman kepada saudara kembali, supaya saudara kemudian percaya. Karena saudara, saya mau terangkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 berkata bahwa iman di dalam Kristus itu bukan iman yang direkayasa oleh perasaan manusia, tapi iman yang dikaruniakan oleh Roh Allah. Bukan iman yang lahir dari hati manusia. Karena gini, iman yang lahir, yang diwariskan dari Adam, itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu iman untuk supaya percaya bahwa Tuhan itu menyertai saja. Tetapi iman untuk masuk surga sementara hidup di dalam dosa, tidak ada iman yang dalam keadaan berdosa itu menjamin saudara masuk surga. Iman yang murni, yang mengandung jaminan kekal, itu yang dikaruniakan Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Nah, ayat lain berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berkata ya Aba ya Bapa kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau tidak dikaruniakan oleh Roh Kudus.
Iman yang dikaruniakan untuk mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang yang pernah murtad meninggalkan Yesus tidak bisa lagi percaya kepada Yesus kalau tidak mendapat karunia Roh Kudus. Jadi saudara, karunia Roh Kudus pun juga itu diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau membuka hatinya meresponi. Jadi kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, meninggalkan Yesus, berarti sudah saudara yang terkasih, saudara keluar dari kasih karunia, keluar dari keselamatan. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya keselamatan tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah Allah sendiri. Keselamatan itu adalah Kristus sendiri. Kalau keselamatan hilang, berarti Kristus juga hilang. Nah, yang hilang itu siapa? Yang hilang itu orang yang meninggalkan Yesus. Orang yang murtad. Yang murtad ini keluar dari keselamatan. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Saudara tinggal di rumah saudara. 1 hari penuh saudara ada di dalamnya. Ya. Saudara bersama dengan orang tua saudara. Tiba-tiba saudara keluar dari rumah dan saudara tidak pulang-pulang. Maka yang dipertanyakan adalah saudara yang hilang karena tidak kembali ke rumah atau rumah yang hilang. Ini kan jelas. Sorga tidak pernah hilang. Pemilik sorga tidak pernah hilang. Keselamatan atau jaminan keselamatan tidak pernah hilang. Karena keselamatan adalah Tuhan sendiri. Nah, ayat lain mengatakan Allah itu kudus. Kekudusan itu adalah Tuhan sendiri. Allah itu hidup. Kehidupan itu Allah sendiri. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah Juru Selamat. Nah, kalau keselamatan hilang, berarti Yesus juga hilang. Nah, tidak ada satupun juga ya usaha manusia untuk menghilangkan keselamatan. Tidak ada. Yang ada adalah selalu dalam sejarah kehidupan manusia. Akibat dosa, manusia hilang dari kemuliaan. Hilang dari Tuhan. Hilang dari kasih karunia. Kata hilang itu bukan berarti tidak bisa ditemukan oleh Tuhan. Tidak. Hilang ini berarti tidak memiliki sebuah hubungan yang kudus, hubungan yang kekal, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan sendiri. Itu namanya hilang. Keselamatan tidak bisa hilang, yang hilang adalah orangnya atau orang yang murtad. Tapi kalau saudara murtad, kembali percaya kepada Yesus, saudara tidak hilang dari kasih karunia. Kenapa? Karena ketika saudara percaya, keselamatan saudara terima lagi. Kedua kali. Nah, sesudah saudara terima, jangan tinggalkan Yesus lagi. Karena saudara tidak tahu kapan saudara mati. Hidup ini kita tidak bisa tahu batasan waktu hidup kita. Kita tidak tahu berapa detik ke depan ini kita masih hidup atau akan mati. Mungkin kita punya iman untuk hidup. Tapi kan yang mengatur kita mati adalah Tuhan. Mau percaya kepada Tuhan, tidak percaya pun juga Tuhan berkuasa. Kristus itu adalah firman yang hidup, pencipta langit dan bumi. Dia menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Makanya banyak orang hidup di dunia ini tidak percaya Tuhan. Ada muncul yang namanya ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi hidup mereka diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa membatalkan firman-Nya. Tuhan berjanji menciptakan manusia. Dan sekalipun manusia tidak menyembah Dia, tidak menghormati Dia, ya, tidak percaya kepada Dia, tidak mengandalkan Dia, ya, tetap Dia memelihara. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan penyataan umum atau disebut dengan anugerah umum. Anugerah khusus itu berbicara keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Anugerah umum itu adalah hidup di dunia ini yang berlaku kepada semua orang. Misalnya, orang yang percaya kepada Yesus bisa mengalami yang namanya terang matahari. Orang yang tidak percaya kepada Yesus pun juga sama, mengalami yang namanya terang matahari. Ateis bisa menikmati hujan, orang yang percaya kepada Yesus menikmati hujan. Itu disebut anugerah umum. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sehat, orang yang percaya kepada Yesus juga sehat. Itu disebut anugerah umum. Orang yang tidak percaya dipelihara, diberikan nafas kehidupan. Itu bukti yang real sekali. Yang tidak menyembah Tuhan aja, atau menganggap Tuhan itu tidak ada pun juga, diberikan nafas untuk bernafas.
diberikan pikiran untuk berpikir, sekalipun dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tetap Tuhan memberikan pikiran. Inilah kebaikan Tuhan yang umum. Saudara, bagian yang terakhir, yang kelima adalah tentang hukuman kekal. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman atau berada di bawah hukuman. Ini tentang pemberitaan Injil. Nah, hukuman itu ada. Hukuman itu tidak ada di bumi, tetapi adanya di neraka. Jadi hukuman ini berbicara tentang siksaan kekal. Nah, orang yang dilempar atau dibuang atau dihukum di neraka adalah orang yang hilang dari kasih karunia Tuhan. Orang inilah yang disebut sebagai hilang dari keselamatan kekal. Jadi kesimpulan saya adalah, saudara yang terkasih, keselamatan tidak bisa hilang. Yang hilang adalah orang yang percaya kepada Yesus, lalu kemudian meninggalkan Yesus, dan tidak pernah percaya lagi sampai mati. Ya. Yang kedua adalah mereka yang tidak percaya Yesus sampai mati. Mereka hilang dari keselamatan.